Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi beriman kepada malaikat Allah bagian kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama diharapkan anak-anak dapat mengakui keberadaan malaikat Allah. Yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Mengakui keberadaan malaikat Allah. Anak-anak harus merasa yakin bahwa Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi, sesuai dengan pembelajaran yang pertama kemarin, ada 10 malaikat dan tugasnya masing-masing. Ketika malaikat itu diperintahkan Allah untuk membagikan rezeki, ya, pasti malaikat itu akan melaksanakan tugasnya, ya. Tidak ada yang membantah. Pasti akan dikerjakan. Misalnya malaikat Israel mencabut nyawa, ya. Nanti orang yang bernama si A cabut nyawanya sekarang, langsung sekarang juga dikerjakan, tidak menunggu nanti ya. Tidak ada malaikat seperti itu ya. Jadi segala perintah Allah pasti akan dikerjakan. Meneladani perilaku beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama malaikat Jibril kemarin tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, di sini kita dapat meneladani ya, yaitu kita dapat hanya memohon kepada Allah, ya. Tidak boleh memohon kepada selain Allah. Selain itu ya, kita harus dapat mengamalkan ilmu yang kita miliki. Misalnya, kita diajari guru kita tentang misalnya membaca Al-Quran. Jika kita sudah bisa, kita dapat mengajari teman kita atau adik kita ya untuk belajar Al-Quran, itu contoh. Atau yang lain, ketika anak-anak sudah paham tentang misalnya pelajaran cara berhitung. Nah, ada teman yang bertanya, ya kita ajarkan. Itu namanya mengamalkan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, malaikat Mikael. Kemarin tugasnya bagi rezeki. Jadi kita di sini harus mencari rezeki yang halal. Dan ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus apa? Bersedekah kepada yang membutuhkan. Israfil, malaikat Israfil kemarin apa? Meniup sangkakala. Berarti itu menandakan adanya hari kiamat. Nah, jadi kita harus berdoa untuk dijauhkan dari musibah. Dalam berbuat kita harus berhati-hati. Caranya ya, misalnya menjaga kelestarian alam. Karena dengan alam yang rusak, contohnya ketika musim penghujan pasti akan terjadi banjir, tanah longsor. Ketika musim kemarau akan kekeringan, itu namanya musibah. Jadi kita harus berusaha menjaga kelestarian alam. Malaikat selanjutnya itu malaikat Israel. Malaikat Israel di sini tadi mencabut nyawa ya. Jadi dengan begitu kita akan mengingat kematian, bahwa malaikat Israel sewaktu-waktu akan diperintahkan Allah
untuk mendatangi kita. Kita harus bersiap-siap. Yang disiapkan apa? Ya, amal perbuatan. Malaikat raqib. Malaikat raqib ini bertugas mencatat amal baik. Berarti kita harus berusaha sekuat mungkin untuk berbuat kebaikan setiap saat. Ya, jika kita mampu, ya kita harus dapat melakukan kebaikan semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Menjalankan segala perintah Allah. Malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Nah, jadi supaya kita tidak dicatat oleh malaikat atid, maka kita harus menghindari perbuatan dosa. Baik dosa yang kecil, apalagi dosa yang besar. Ya. Dosa yang kecil, contohnya ketika ada teman dihina, berbicara kotor, itu juga termasuk dosa, pasti dicatat oleh malaikat atid. Selanjutnya malaikat munkar dan nakir. Ini merupakan malaikat yang menanyai di alam kubur. Jadi kita harus senantiasa mengingat Allah setiap saat. Karena ketika di alam kubur, kemarin jalannya apa? Marrobuka, siapa Tuhanmu? Nah, kalau kita selalu mengingat Allah dengan cara berzikir, maka ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir, kita akan dapat menjawab dengan lancar. Selanjutnya, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Jadi, supaya kita dapat ya, masuk surga, kita harus apa? Melaksanakan perintah Allah. Contohnya sholat 5 waktu. Yang terakhir, malaikat Malik merupakan penjaga pintu neraka. Supaya kita tidak masuk neraka, maka kita harus apa? Menjauhi atau menghindari larangan-larangan Allah. Ya. Misalnya kita dilarang untuk berbuat dosa, ya kita tinggalkan. Dilarang untuk mencuri, ya kita tinggalkan mencuri, ya seperti itu. Tugas kalian, ya, nanti kalian dapat menuliskan kotak kata di bawah ini dan carilah nama-nama malaikat, kemudian berilah garis. Ya, contoh di sini kita lihat paling atas baris ada kata-kata Israel. Nah, nanti digaris seperti ini. Ya, seperti itu pembelajaran kali ini. Jadi, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.